بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Baik, jemaah sekalian, silakan buka mushafnya surat Ali Imran ayat yang ke 101 halaman 63. Silakan semuanya buka Ali Imran ayat 201. Sudah ketemu semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa antum di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini bacaan apa? Satu. Kalau dilihat dari hukum mim sukun berarti namanya idgham mimi. Tapi yang kedua ada hukum lain. Kalau dilihat dari sifat dan makharijul huruf, ini namanya idgham mutamathilain. Apa yang dinamakan idgham mutamathilain? Pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Baik, kita lanjutkan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Baik jemaah, sebelum kita lanjut, coba ayat ini kita bedah ada hukum apa saja dari yang sudah kita pelajari dari wal takum minkum. Pertama, bacaan apa jemaah? Wal takumi. Nun sukun bertemu mim namanya bacaan idgham bi gunna. Idgham bi gunna itu hurufnya ada berapa? Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Terus hukum yang kedua ada apa di sini? Minku. Nun sukun bertemu huruf kaf. Namanya bacaan apa? Idhar halqi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi hurufnya ada berapa? Apa saja? Sapal harusnya ya. Ta tha jim, ta tha jim, dal zal zai,
sin shin sad dad ta dha fa qaf kaf. Jumlahnya ada berapa semuanya? 15. Terus hukum yang ketiga ada apa di sini? Kumku ya. Ini namanya bacaan apa? Idhar syafawi. Yang dinamakan idhar syafawi itu apa? Yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ya. Cara bacanya dibaca jelas. Terus ada apa lagi? Umma, namanya bacaan apa ini? Gunnah, atau yang kita kenal dengan istilah lain namanya gunnah musyaddadah. Terus tuyya, namanya bacaan idgham bi gunnah. Terus ada apa lagi? Yad'una yad, ya ini bacaan qalqalah ya. Terus namanya bacaan apa ini jemaah? Mad wajib. Namanya bacaan apa? Mad tabi'i. Bentuk mad tabi'inya di sini apa? Dhamma diikuti waw sukun. Lanjut ada bacaan apa lagi? Ilal khairi. Al khairi, namanya bacaan apa ini? Al-qamariyah. Hukum al itu dibagi menjadi berapa? Apa saja? Al-qamariyah sama asy-syamsiyah. Apa perbedaannya al-qamariyah sama asy-syamsiyah? Kalau al-qamariyah setelah al huruf berharokat, kalau asy-syamsiyah setelah al huruf bertasydid. Baik. Lanjut. Ya, bacaan apa ini? Ya, mad asli. Lanjut. Bil ru. Nah, ru-nya ni ru apa? Ru apa? Tarkik. Ya, yakin. Ru apa ini namanya? Ru tafkhim. Nah, ada tafkhim, ada tarqiq ya. Tafkhim itu apa artinya? Tebal ya. Ru yang dibaca tafkhim atau tebal itu ada berapa? Ya, ada 8. Ada yang bisa ngulangin apa saja? 1. Ru berharakat fathah. Yang kedua, ru berharakat dhammah. Ru sukun didahului harakat fathah. Yang keempat, ru sukun didahului harakat dhammah. Yang kelima, ru sukun sebelumnya ada hamzah wasl. Terus yang keenam, ya, ru sukun didahului harakat kasrah, setelahnya huruf isti'la yang tidak berharakat yang tidak berharakat kasrah. Kalau setelahnya huruf isti'la berharakat kasrah dibaca apa? Kalau ada ru sukun ya didahului harakat kasrah, setelah ru sukunnya itu huruf isti'la tapi yang harakatnya kasrah, ini dibaca apa ru-nya? Boleh dibaca 2, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Itu pembahasan paling terakhir kemarin ya. Ya, terus ru yang ketujuh, ru sukun sebelumnya huruf sukun dan sebelum huruf sukun itu harakat dhammah. Terus ru sukun yang terakhir, ru sukun sebelumnya huruf sukun selain iya dan sebelumnya berharakat fathah. Masyaallah, enggak pernah merojak ini ya. Baik, Senin ketemu Senin ya. Baik. Kita lanjutkan. Terus ada apa lagi? Bil ma'rufi. Iya. Itu al-qamariyah sama mad tabi'i. Wa yanhauna. Bacaan apa ini? Idhar halqi. Anil munkar. Lanjut. Wa ulaika humul muflihun. Ada berapa bacaan di sini? Wa ulaika, namanya bacaan apa ini? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil apa mad wajib munfasil?
Muttasil ya, jelas ya. Nah, panjangnya berapa ini? 6. Siapa yang ngajarin 6 itu? Ya. Berapa ini panjangnya? Kalau di buku ini dikatakan 4 atau 2. Apa yang dinamakan mad arid lis-sukun? Mad, kalau berbicara 4 itu berarti yang dimaksud adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, sukun, dhamma diikuti waw, sukun. Mad arid lis-sukun artinya adalah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, ya. Panjangnya berapa? Ya 2, 4, 6. Nah, ini baru antum jawab 6 benar ya. Baik, kita lanjutkan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ya, bareng bacanya jemaah ya. Ana ulangi ya. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تب qalqalah ya, ulangi lagi. wujuhu ini mad apa namanya kok mad idgham bi gunnah. Ayo ulangi lagi. Yauma, ulangi 2 3. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. Baik jemaah, kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan belajar tentang waqaf dan ibtida. Waqaf itu maksudnya kita berhenti. Jadi berhenti menyesuaikan nafas kita. Hanya saja dalam berhenti di tempat-tempat yang tidak ada tanda waqafnya, ya, ini kita mesti mengetahui prosedurnya sehingga kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Ustadz, kan kita tinggal berhenti aja. Iya, tinggal berhenti aja, tapi harus pas berhentinya. Nanti kalau antum berhenti di tempat yang salah, nanti bisa masuk kategori waqaf qabih namanya. Karena ada antum boleh berhenti, ada yang enggak boleh. Nah, jadi di sini kita akan dikenalkan dengan istilah waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya berhenti, ibtida itu kita memulai, ya. Artinya waqaf di sini adalah kita berhenti di kalimat atau kata yang tidak ada tanda waqafnya sesuai dengan yang sudah disepakati ulama tajwid. Kita sudah belajar di awal, nanti juga ada di halaman 82, ya, tentang tanda waqaf, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada namanya qaf lam, kepanjangannya apa jemaah? Al-waqfu. Kita pernah belajar kalau nggak salah di sini, ya. Qaf lam kepanjangannya al-waqfu aula, berhenti itu lebih baik. Ada namanya shad lam, kepanjangannya al-waslu aula, lebih baik lanjut, ya. Ada namanya jim, jawazul waqfi wa jawazul wasri, boleh berhenti juga boleh lanjut, ya. Jadi tidak ada yang lebih utama kalau tandanya jim. Ada juga namanya mim, ya, mim tidur kayak gini kan, ada mim berdiri, ada mim tidur. Nah, itu namanya tanda waqaf lazim, artinya kita wajib berhenti. Kemudian ada juga lam alif. Kalau lam alif itu apa istilahnya? Mamnu'ul waqfi, dilarang berhenti. Kalau di jalan itu biasanya S warna merah silang gitu, ya. Enggak boleh berhenti, ya, betul, ya. Kemudian waqaf yang biasa ada dalam Al-Quran adalah titik tiga. Ada 2 titik tiga. Namanya waqaf apa ini? Waqaf mu'anaqah. Kita diperbolehkan berhenti di salah satu titik tiga. Kalau di titik tiga yang pertama itu sudah berhenti, berarti di titik tiga yang kedua harus lanjut. Ini ada di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu di ayat yang kedua kalau nggak salah, ya. Berapa? Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raib. Di situ ada titik tiga. Fihi, ya, di situ juga ada titik tiga. Antum boleh berhenti di la raib atau boleh berhenti di fi. Jadi antum boleh baca kayak gini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau antum berhenti di kayak biasanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi kalau antum berhenti di la raib itu bagi antum kayak aneh, ya. Kenapa? Karena tidak dibiasakan, padahal secara hukum itu boleh. Jadi antum mau berhenti di la raib atau fi itu sama saja.
Yang jelas, kalau antum berhenti di la raib, berarti di fihi-nya lanjut. Kalau antum di la raib dibaca terus, berarti di fihi berhenti. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Coba antum lihat mushafnya, itu insyaallah ada titik 3 namanya waqaf mu'anaqah. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah mengenai waqaf atau berhenti di tempat yang tidak ada tandanya. Jadi kadang kan ada ayat panjang tapi kita harus berhenti. Ada juga berhenti itu di ujung ayat. Nah, berhenti yang dimaksud di sini apa? Ya berhenti kita mau berhenti ngaji, ya. Berhenti ngaji tapi tidak di akhir surat. Boleh Ustaz, boleh, tapi usahakan antum berhenti di waqaf hasan namanya. Jadi waqaf yang mana waqaf itu kalimatnya sudah sempurna, antara kalimat itu dengan kalimat setelahnya sudah tidak ada hubungan baik secara lafaz ataupun makna. Terus gimana Ustaz cara memahaminya? Ya mau enggak mau harus ngerti artinya. Ya. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, ya sudah, patokan antum mengikuti tanda-tandanya. Tapi kalau enggak ada tandanya dan kebetulan itu adalah akhir ayat, ya antum baca terjemahannya. Banyak mushaf-mushaf terjemahan kan ya. Jadi tidak ada alasan sekarang untuk Ustaz, anda enggak ngerti bahasa Arab Ustaz, ya. Kan ada mushaf terjemahan ya. Jadi kita belajar itu insyaallah. Pertama, waqaf artinya menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkan kembali. Nah, ini ikhtiari ya. Yang pertama namanya waqaf tam, sempurna, dan ini hukumnya boleh. Kapan? Yaitu waqaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari sisi lafaz dan makna. Ini contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 5 sama 6. Kita buka suratnya ya, biar antum lebih paham. Nah, ini kita berbicara masalah waqaf ya. Coba perhatikan ayat yang kelima anda baca ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sampai ayat ini kira-kira membicarakan siapa? Orang-orang beriman. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di ayat yang ke-6 ini membicarakan siapa? Orang-orang kafir. Kira-kira secara lafaz dan makna ini ada hubungannya enggak antara pembicaraan orang yang beriman sama orang kafir? Tidak ada. Nah, berarti antum ketika antum berhenti di antum baca misalkan alif lam mim, kemudian antum berhenti di humul muflihun, nah, antum ngimami misalkan. Di rakaat pertama antum berhenti di humul muflihun. Nah, ini namanya antum berhenti di waqaf tam namanya, waqaf yang paling sempurna. Ustaz, seandainya misalnya kita berhenti di la yu'minun, apakah tidak boleh? Boleh. Ya, boleh. Tapi ini tidak masuk kategori waqaf tam. Nah, ini di sini di bawahnya ada. Nah, di bawahnya ada waqaf yang kedua namanya waqaf kafi atau cukup sempurna. Waqaf kafi ini pengertiannya adalah waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Contohnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sama ayat yang ke-7. Coba kita lanjutkan ya. Ini 6 sama 7 ya, lanjutannya tadi. Nah, ayat yang ke-6 membicarakan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu ya sama saja bagi mereka, mau dikasih peringatan ataupun enggak dikasih peringatan sama, mereka tidak akan beriman. Di ayat yang ke-7
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Coba diartikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Apa ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim? Ya, kira-kira namanya waqaf kafi. Sampai di sini masih boleh ya. Nah, yang ketiga namanya waqaf hasan. Waqaf hasan itu apa? Waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Ya, anak ulangi ya. Waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Selama waqaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Di ayat yang sama, hanya saja di sini ada catatannya. Selama waqaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna, artinya maknanya harus tetap sempurna. Di sini penulis memberikan contoh di surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Contohnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara lafaz dan makna ada hubungannya enggak? Ada. Tapi seandainya antum berhenti di alhamdulillah, ini maknanya sudah sempurna atau enggak? Seandainya tidak ada kata setelahnya, sudah cukup atau tidak? Cukup. Makanya antum boleh. Jadi kalau antum berhenti di tengah-tengah ayatnya, bukan berhenti di ujung ayat, ini yang diperbolehkan harus berhenti di kalimat yang sempurna secara arti. Artinya di kata yang antum berhenti itu artinya sudah pas. Artinya seandainya tidak ada kalimat setelahnya, orang tidak perlu bertanya. Tapi kalau antum berhenti di kata yang kemudian setelah diartikan ternyata orang ayatnya harusnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan. Kalimat-kalimat yang menyesatkan seperti ini antum tidak boleh. Sampai di sini paham jemaah? Berarti dari 4 wakaf ini bisa kita simpulkan, 1, ada 2 wakaf ya, berhenti di ujung ayat. Yang pertama namanya waqaf secara lafal dan makna. Jadi kata yang antum berhenti itu sama kalimat setelahnya tidak ada hubungannya, baik secara kalimat ataupun secara makna. Paham? Namanya waqaf tam. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita berhenti di ujung, merujuk ke mana? Ya, merujuk ke ayat yang ke-6 tadi. Paham? Nah, ini bisa berlaku di ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian wakaf yang ketiga namanya wakaf hasan. Nah, ini berlaku untuk wakaf ketika antum berhenti di tengah-tengah ayat. Sampai yang ketiga ini antum paham jemaah? Paham? Yang pertama sampai yang kedua ini. Nah, ketika enggak pas, berarti masuknya ke wakaf apa tadi? Qabih. Boleh tidak? Enggak boleh. Tapi kalau pas artinya namanya wakaf hasan. Nanti kita praktek ya. Habis ini kita praktek. Anak praktekkan. Anak berhenti nanti di sebuah kalimat. Nanti kita buka surat ya. Anak berhenti. Antum tebak ini wakaf hasan apa wakaf qabih ya? Pahamannya? Ya. Yuk. Buka Qurannya. Lanjutannya yang tadi. Sudah jemaah? Al-Baqarah ayat yang ke-8 ya, lanjutannya yang tadi ya. Ana baca, antum tebak. Nanti ana berhenti di tengah-tengah ya. Nah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ini masuk kategori wakaf apa? Hasan. Sepakat ya semuanya ya? Coba artikan. Wa minan nasi, dan ada sebagian dari manusia may yaqulu amanna billah, yang mengatakan ya beriman kepada amanna, kan beriman kepada Allah. Cukup enggak secara arti?
Pas ya. Kira-kira ketika antum berhenti di sini, orang yang mendengar masih memunculkan pertanyaan atau tidak? Tidak, kan sudah paham. Tapi kalau Anda berhenti di sini, kira-kira wakaf apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawm. Ayo jawab. Wakaf qabi. Kok bisa Ustaz? Coba antum artikan. Kira-kira bisa muncul pertanyaan atau enggak? Ayo artikan coba. Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari. Kira-kira antum kalau mendengarkan perkataan kayak gini ya, masih bertanya atau enggak? Hari apa? Hari Sabtu? Hari Jumat? Apa hari Kamis ya? Nah, di sini berarti namanya wakaf qabi. Tapi kalau antum berhenti wabil yaumil akhir, kira-kira wakaf apa kalau antum berhenti di sini? Hasan. Kira-kira dipahami enggak kalimatnya walaupun tidak ada kata setelahnya? Ya, thayyib. Sampai di sini antum sudah paham berarti ya. Nah, siapa yang sekarang yang mau dicoba? Ya, antum ya. Kok nanya ini antum? Ya, nanya tentang wakaf apa-apa antum? Ya, thayyib. Di mana? Punya anak enggak ada ini? Maksudnya ma'rifah. Tapi kira-kira seandainya orang tidak ngerti ini ya, tidak ngerti bahasa Arab ya. Ini kan antum ngerti kan ya. Sekarang orang yang nggak ngerti bahasa Arab ya, berhenti di wabil yaum. Kira-kira pengertian dia hari kiamat atau hari apa kira-kira? Enggak kan? Karena antum paham, berarti antum. Nah, secara hukum nahwu sama hukum tajwid berbeda jelas ini ya. Ya. Dari sisi tajwidnya, antum berhenti di al-yaum nggak boleh. Walaupun antum paham yang dimaksud yaum di sini pasti hari kiamat. Nah, ya, bukan nanya ini anak. Ya. Anak baca antum tebak aja, ini tebak-tebakan namanya. Thayyib. Ayat yang ke-13 ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini masuk kategori wakaf apa? Oh, yang ditanya beliau, jangan yang lain jangan jawab. Wakaf? Ya, kenapa wakaf qabi? Ya, coba diartikan. Mereka yang dimaksud di sini siapa kira-kira jemaah? Loh, ya benar. Wa idza qila lahum aminu, lahum di sini merujuknya ke siapa kira-kira? Terus ya terus artikan kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Kira-kira kalau kita artikan secara bahasa Indonesia kayak gini, ini masih memunculkan pertanyaan atau tidak? Masih. Coba artikan lagi yang sempurna. Jadikan satu kata artinya coba. Antum artikan bebas saja. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Nah, ini mesti menunjukkan pertanyaan, manusia yang mana? Betul enggak? Manusia yang mana yang maksud? Ya. Manusia yang sebelum kita, manusia yang sama dengan kita, atau manusia yang apa? Nah, maka di sini namanya wakaf qabi, enggak boleh. Jadi antum kalau berhenti itu mesti harus ngerti ya. Ini masuk wakaf hasan atau wakaf qabi, berarti berhenti di amanan nas, boleh atau tidak jemaah? Enggak boleh. Yang boleh di mana? Qalu.
Qalu. Coba antum kalau berhenti di qalu artikan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu. Dan apabila dikatakan kepada mereka sebagaimana manusia beriman, qalu, mereka mengatakan. Malah tambah gak jelas di sini ya. Apa yang mereka katakan? Nah, perhatikan ya, berhenti di qala, qalu ya. Ini enggak boleh ya, karena sudah pasti masuk kategori waqaf qabih. Pasti memunculkan pertanyaan, loh, apa yang dikatakan? Betul enggak? Berarti berhentinya di mana? Hah? Nah, kalau antum berhenti di sini, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'min. Kira-kira artinya pas atau tidak, jemaah? Nah, ini kan antum posisinya misalkan sekarang enggak kuat misalkan ya nafasnya. Antum berhenti di anu'min ya. Ya, kenapa? Ya, kalau antum artikan dari qalu anu'min, ini apa artinya? Mereka berkata, iya, ini pertanyaan. Malah antum berhenti di pertanyaan, jelas tambah enggak boleh. Apakah kami beriman? Gimana maksudnya? Nah, berhenti, antum harus usaha berhenti di amanas sufaha ya. Kalau enggak kuat Ustaz, latihan sampai kuat ya. Makanya di awal-awal itu ana ngasih resep antum untuk latihan pernafasan ya. Caranya gimana? Sampai enggak kuat ya. Nanti ganti yang kaso i, ganti u. Kalau yang lempeng antum sudah kuat panjang, jadi antum kasih timer. Kalau antum mau latihan nafas panjang nih ya, ana ulangi lagi ya. Antum kasih timer ya. Sekarang misalkan antum sudah panjang yang lempeng, antum kasih cengkok sedikit. Tapi cengkoknya yang agak lambat. Ini lebih menghabiskan nafas ya. Coba, kira-kira anak kuat sampai berapa detik ini? Sampai batuk ujung-ujungnya nanti. Ada yang ini Pak Selamat yang batuk ini. Nah, habis itu yang model kayak gini ganti yang i sama yang u. Kemudian kalau yang ini sudah panjang, antum cengkoknya agak jabat sampai panjangnya. Udah. Itu yang pertama. Yang kedua, antum biasakan lari pagi ya, jogging. Atau yang ketiga, renang. Pas renang nyelam di air yang lama ya. Ya, sudah. Kalau terpaksa memang tak kuat dengan Kondisi pernafasan yang terbatas ya. Terus apakah kita harus dilanjut diulang dari 2 kalimat atau berapa kali? Nah, pertanyaannya ini bagus ya. Baik yang masuk kategori waqaf hasan, yang masuk kategori waqaf hasan pun ya, kalau tidak ada tanda waqafnya itu harus diulangi dari sebelumnya ya. Jadi harus diulangi dari kata sebelumnya. Ngulanginya dari mana Ustaz? Dari kata yang pas ya. Dari kata yang pas. Contohnya, ana misalkan tadi berhenti di ayat yang ke-8 tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kira-kira kata yang pantas untuk ana memulai di mana ini? Amanna. Kalau antum mengulangi al-akhir wa ma hum bimu'minin, kira-kira pantas enggak di sini? Enggak. Berarti yang pantas dari kata yang pantas, mulainya dari kata yang pantas. Tidak ada ukuran satu kata ada kata setelahnya. Kalau satu kata sebelumnya sudah pas, ya sudah, berarti dari situ kita mengulangi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika kita terpaksa berhenti di waqaf qabih, harusnya kan enggak boleh kan ya, secara hukum tajwid. Apakah kita berdosa? Jawab. Ini kita terpaksa, nafasnya sudah entek, sudah enggak kuat, kalau antum lanjutkan.
Enggak, kenapa? Ya karena memang itu batas kemampuan. Kalau dosa juga enggak baca Quran antum nantinya. Nah, tapi antum harus menghindari sebisa mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa terhindar, mau tidak mau antum harus ketemu nih sama wakaf kopi, karena memang stok pernapasannya terbatas, ya sudah. Tapi antum ulangi lagi dari kata sebelumnya, dari kata yang pas, ya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi mengulangi itu tidak ada aturan yang baku berapa kata sebelumnya, tapi yang jelas dari kata yang pas, ya itu aja. Nah, jadi kalau antum berhenti di kalimat setelahnya, misalkan antum berhenti di fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau di punya anak di sini ada shad lam, ya. Punya antum sama. Kalau kita berhenti di sini, boleh enggak? Kok bisa enggak boleh? Di sini secara arti masuk wakaf hasan ke wakaf qabi. Wakaf hasan. Secara hukum masalah wakaf ini boleh enggak kita berhenti? Boleh. Tapi kalau antum lanjut ini lebih baik. Kenapa? Al-waslu aula, itu kepanjangannya lanjut itu lebih utama. Itu artinya kalau antum berhenti itu boleh. Maka kalau ada orang berhenti di tanda wakaf yang tandanya shad lam, antum enggak usah mentahdir, ya. Boleh, ya. Tapi antum bisa ngasih tahu itu kalau antum lanjut itu lebih utama, lebih baik. Gitu aja enggak apa-apa, ya. Tapi kalau menyalahkan itu tidak boleh. Bisa dipahami jemaah? Nah, nanti permasalahan wakaf ini panjang sebetulnya, ya. Nanti minggu depan kita kita baru bahas masalah wakafnya. Ibtida'nya yang ditanyakan Pak Salam belum kita bahas. Ada di sini nih, ya. Nah, belum kita bahas Pak, ya. Insyaallah pertemuan Senin yang akan datang kita akan bahas masalah ibtida'. Jadi ibtida' itu artinya memulai. Kenapa? Ada pertanyaan lagi? 2. Sudah isya lagi ini. Adzan dulu, ya. Thayyib jemaah. Kalau kita kamu itu biasanya berartinya kalau mau berarti illa ladzina amanu. Tapi di sini biasanya ada dengar di kata illa itu. Illa, ya. Itu agak gimana? Kecuali gitu, ya. Ya, itu sama hukumnya sama qalu tadi. Harusnya enggak boleh, harusnya berhenti di illa. Contohnya biasanya kan disambung, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Ngapain dia capek-capek? Padahal harusnya wal 'asr. Berhenti. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Oh, tafsir ini. Ini di luar pelajaran tahsin ini, ya. Antum harusnya sudah lebih paham kalau ini, ya. Yang ayat yang ke berapa tadi? 6, ya. 6, ya. Terus Itu maksudnya yang kalian beri-berikan itu Nabi Muhammad otomatis juga berlaku kepada kita umatnya. Jadi ini Allah menjelaskan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya Muhammad, ya. Kalau dikatakan seperti itu, ya. Ya, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Sama saja mereka, mau kamu kasih peringatan, mau kamu kasih enggak, ya. La yu'min, mereka tidak akan beriman. Tapi orang-orang kafir yang ada di sini adalah mereka yang memang mereka sombong. Jadi sombong tidak, namanya orang sombong apa? Sombong itu apa artinya? Batarul haqqi wa ghamtun nasih. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya sombong itu, kata Allah, ya, kata Rasulullah itu, sombong itu sekecil apapun bisa saja tidak membuat seseorang itu tidak masuk surga. Kenapa? Karena kesombongan itu dapat menghalangi seseorang dari hidayah. Ya. Kalau sudah ada sombong, ya sudah. Apalagi lihat orangnya enggak suka, ya
Ini aja yang dibahas. Oh, sudah tahu gitu ya. Padahal sudah tahu, benar sudah tahu, tapi dia tidak pernah ngamalin dengan dia. Nah, itu kalau orang sombong. Makanya sombong ini jadinya berbahaya. Nah, orang kafir yang di sini yang dimaksud di sini adalah mereka yang betul-betul punya sifat sombong yang luar biasa, tidak mau menerima kebenaran. Mereka sudah nenek moyang mereka yang di bawah mereka itu sudah yang paling benar kata mereka. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah pada saat itu, ya sama saja Muhammad, kamu mau kasih peringatan dia, mau enggak kamu kasih peringatan, mereka enggak akan beriman. Ya, sudah tertutup hatinya dari hidayah. Wallahu taala alam. Kurang lebih seperti itu. Ya, cukup ini ya. Oh iya. Lama-lama nanti pelajaran tafsir ini.